Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Jabbar sekarang. Apa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar itu bisa berarti zat yang kalau punya kehendak, kehendaknya pasti terbukti. Al-Jabbar. Jadi Jabbar itu kalau punya kemauan, ada maunya, pasti kemauan itu terlaksana. Itu Al-Jabbar. Ya. Jadi kalau Allah punya kehendak, kehendaknya pasti terrealisasi. Gak ada yang bisa menghalanginya. Itu Al-Jabbar. Ya. Nah, kemudian makna al-jabbar yaitu sesuatu alladzi yanfudu masyiatahu ala sabil ijbar. Kita kan kalau punya kehendak nggak selalu kehendak kita terrealisasi, ya kan? Nah, kalau Allah punya kehendak, pasti kehendaknya itu akan apa? Akan terrealisasi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Allah mau memberi, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi pemberian Allah. Allah tidak akan memberi, tidak akan satupun yang bisa memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana? Enggak bisa. Ya. Nah, kemudian makna zabar yang kedua adalah diambil dari kata zabru. Zabru itu yang menambal, yang meluruskan. Coba sekarang gini, kalau tangan patah itu suka dihimpit dengan apa? Kayu. Kayu kiri kanan yang menghimpit tangan yang patah atau kaki yang patah, menurut bahasa Arab disebut jabiroh. Apa jabiroh itu? Meluruskan, memperbaiki yang bengkok, yang patah supaya rapat kembali, yang bengkok supaya lurus. Itu al-jabar, al-jabiroh. Nah, berarti kalau kita terapkan kepada nama Al-Jabbar, berarti Allah itu zat yang selalu meluruskan hamba-hambanya yang bengkok, selalu memperbaiki situasi kondisi hambanya. Itu Al-Jabbar. Kita sedang kesulitan, minta kepada Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang banyak, amal yang diterima, bla 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 bla. Ku Allah tadi bere set sumponan Al-Jabbar. Ya Allah, perbaiki nasibku, Al-Jabbar. Coba kita baca Robbik firli warhamni wazburni. Apa wazbur itu? Perbaiki situasi kondisiku. Kalau bengkok luruskan, ya, kalau buruk perbaiki, gitu ya. Kalau ruksak diperbaiki, kalau sedih berikan aku gembira, gitu wajburin deh. Kalau aku galau jangan galau, ya. Intinya Al-Jabbar yang selalu memperbaiki situasi kondisi yang buruk, itu Al-Jabbar. Jadi Allah disebut Al-Jabbar yang pertama, kalau punya kehendak tidak bisa ada yang menghalangi. Kemudian ketika punya kehendak ingin memperbaiki hambanya, maka hambanya itu akan diperbaiki. Nah, sekarang apa yang dapat kita raih dari mana Al-Jabbar tersebut? Nah, seseorang disebut Al-Jabbar. Ya. Adakah orang yang disebut Al-Jabbar? Ada. Siapa yang disebut Al-Jabbar itu? Di antaranya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Layakkah baginda Nabi disebut Al-Jabbar? Karena layak. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah orang yang apa? Kalau, ya, punya kehendak, kehendaknya itu tinggi. Saking tingginya kehendaknya itu, maka orang berbondong-bondong untuk mengikutinya. Ya, orang kalau ada maunya datang kepada dia.
dan dia tidak menjadi pengikut yang lain tapi justru diikuti yang lain, itulah al-jabar makna yang pertama. Sehingga Nabi pernah bersabda, andai kata Musa bin Imran hidup, pasti dia akan menjadi pengikutku. Kenapa? Karena saking baiknya perilaku sikap Nabi Muhammad SAW, sehingga siapapun ya akan tertarik, terpesona mengikutinya. Nah, kita pun bisa menteladi nama Al-Jabar kalau kita berada di tengah-tengah orang lain, orang ngikut kepada kita bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena perilaku kita. Itu Al-Jabar. Makna yang kedua yang diteladani mana Al-Jabar, selalu berusaha meluruskan, memperbaiki orang lain. Nabi juga demikian. Orang yang tersesat diluruskan, orang yang salah kemudian diperbaiki hingga menjadi orang mukmin, menjadi ahli surga. Umar bin Khattab seseorang yang apa? Yang beringas, tapi ketika dia masuk Islam 180% berbalik. Itu adalah sifat Al-Jabbar yang ada pada Nabi. Nabi kan memperbaiki. Nah, kita pun bisa mentelani nama Allah Al-Jabbar. Punya istri males, ayo bu sholat yuk kita sama-sama. Oke pak, bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Bu ikut yuk pengajian, bu ikut mulai yuk, diikuti. Karena kitanya baik, maka orang lain ngikutin kepada kita. Anak-anak pun demikian. Berarti ketika orang ikut kepada kita, istri ikut, anak ikut, saudara ikut, tetangga kita, maka kita disebut Al-Jabbar. Yang sudah menaklukkan nafsu mereka hingga mereka berada di dalam jalan yang benar. Seperti Nabi Muhammad. Beliau dikatakan Jabar. Ya, itu saja singkatnya makna Al-Jabar. Jadi Allah disebut Al-Jabar ketika Allah kalau punya kehendak, kehendaknya itu tidak ada yang berani menghalanginya. Allah disebut Al-Jabar ketika Allah selalu memperbaiki nasib hambanya. Baginda Nabi layak dikatakan Al-Jabar. Kita pun kalau bisa mengikuti itu layak menteladani nama Al-Jabar. Sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah datang pada acara pernikahan putri saya kemarin. Saya mohon maaf sekali lagi kalau pelayanan ataupun penyambutan para santri, para ustadz atau keluarga ada yang kurang berkenan. Karena terus terang saja itu di luar dugaan, tamu datang segitu banyaknya, jadi nggak ke ini ya. Padahal itu sudah dijadwal A, B, C, tapi ya memang waktu yang punya ini kepentingan, akhirnya datangnya yang A ya di B, di C, ya udah nggak bisa dikontrol ya. Jadi mohon maaf sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih. Allahumma shalli ala wa sallina wa sallim ala sayyidina rasul ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana alimna ma yanfa'una yassir umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma faqihna wa alana fid din wa 'allimna tahwil. Allahumma kshif anna washrif anna wadfa'na al bala wal waba wal mihana wal fitana wasyadaida ma la yashifu ghairuh. Allahumma dfa'na al bala wal waba wal mihana wal fitana wasyadaida ma la yashifu ghairuh. Rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin.